termasuk ketika kita akan melakukan namimah, ngadu domba, ya, adalah sesuatu yang zatiyahnya haram, maka membaca ayatul basmalahnya pun hukumnya haram. Kemudian ada yang hukumnya haram fisifat. Yang haram fisifat itu sebetulnya perbuatannya tidak haram. Contoh seperti kita akan berwudu. Ketika kita akan berwudu, ya, hanya saja air yang dipergunakan untuk berwudu tersebut adalah air milik orang lain. Contohnya si Ammar dengan si Khalid umpama. Dia itu kedua-duanya mesantren. Si Ammar itu dia biasa sholat isya di awal waktu, kemudian sudah terbiasa bangun jam setengah 4 untuk menunaikan sholat tahajud. Maka si Ammar tadi, ya, dia membawa air 1 ember persediaan wudhu untuk menunaikan sholat tahajud nanti. Nah, kebetulan kawannya dia belum sholat isya dan belum punya wudhu, si Khalid itu keluar untuk berwudhu. Kebetulan karena memang ke tempat wudhu agak jauh dari pesantrennya. Pas dia keluar dari kamarnya, ternyata di depan kamar ada air 1 ember. Nah, air 1 ember ini dia pun yakin memang punya si Ammar kawannya. Hanya tidak terjadi tradisi antara Khalid dengan Ammar saling memakai. Jadi tidak ada tradisi kalau itu air dipakai oleh Khalid, Ammar sudah tidak ada masalah, sudah saling, tidak ada saling, ya, masing-masing. Nah, kemudian si Khalid tadi dia berwudu mempergunakan air yang dibawa oleh si Ammar, padahal tidak ada tradisi saling. Nah, itu namanya gasab. Gasabnya itulah hukumnya haram, ya, karena gasab memakai tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa ada izin dari si pemilik. Itu gasab, ya. Maka berwudu dengan menggunakan air itu sah tapi haram. Haramnya karena gasabnya. Sekarang bagaimana tentang hukum membaca ayatul basmalahnya seketika akan berwudu dengan mempergunakan air yang gasab tadi? Maka membaca ayatul basmalahnya tetap disunahkan, karena ayatul basmalah merupakan salah satu daripada kesunahan berwudu. Jadi perangkatnya perangkat wudu, ya, seperti itu. Nah, tadi hukumnya haram, yang dimaksud haram di situ adalah mempergunakan air secara gasab. Lantas bagaimana, sah atau tidak? Sah sepanjang airnya itu mutlak, ya, seperti itu. Yaitu hukumnya haram fisifat. Jadi kalau haram fisifat tetap sunnah membaca bismillahnya. Tapi kalau haram fidzat, itu baca bismillahnya pun hukumnya haram. Dan termasuk haram membaca ayatul basmalah, ya, adalah di saat di permulaan membaca surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Ini menurut sudut pandang Imam Ibnu Hajar. Karena perihal membaca ayatul basmalah di permulaan surat At-Taubah atau surat Bara'ah, sepakat para ulama baik dari golongan fuqaha atau muhaddisin dan golongan qurra, sepakat semuanya melarang. Hanya nanti hukum larangannya itu yang berbeda. Ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh. Nah, ketika kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ibnu Hajar, kemudian dicatat pula dalam kitab I'anah juz pertama, kalau tidak salah juz pertama halamannya 139. Di sana menurut pendapat Imam Ibnu Hajar bahwa membaca ayatul basmalah di permulaan surat At-Taubah atau surat Bara'ah hukumnya haram. Adapun di pertengahan hukumnya makruh. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Ar-Ramli
yang hidup sezaman pula dengan beliau dan masih dalam satu mazhab antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli, satu mazhab Syafi'i. Tapi terjadi perbedaan pendapat karena memang setiap fikih itu kadang sepakat, kadang juga terjadi perbedaan pendapat, ya. Nah, menurut Imam Ar-Ramli, perihal membaca ayatul basmalah di permulaan surat at-taubah makruh, sedangkan di pertengahan surat at-taubah hukumnya sunnah. Sikap kita menghadapi perbedaan dua pendapat ulama ini, yang kedua-duanya bermadzhab Syafi'i, yang pertama adalah harus yakin kedua-duanya walaupun berbeda pendapat tetapi tetap berbedanya dengan ilmu, ya, dan kedua-duanya benar. Hanya ketika kita memilih pendapat siapa yang harus dipilih, maka merujuk dalam satu kaidah yang ditetapkan oleh ulama setelahnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Itu ada pendapat idza ikhtalafa Ibnu Hajar wa Ramli in kana fil ibadah fa Ibnu Hajar muqaddam. Jika sekiranya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli, kemudian perbedaan pendapat tersebut dalam segi ibadah, maka pendapat Imam Ibnu Hajar yang didahulukan. Jadi sebaiknya kita tidak perlu membaca ayatul basmalah di awalan atau di pertengahan. Kenapa? Karena ketika kita tidak membaca ayatul basmalah baik di awalan ataupun di pertengahan, itu ternyata masuk juga dalam kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perbedaan pendapat, hukumnya adalah sunnah. Ya, seperti itu. Jadi kita dahulukan pendapat Imam Ibnu Hajar, tapi jangan mengatakan pendapat Imam Ar-Ramli salah. Kita tidak punya wewenang untuk menyalahkan perbedaan pendapat para ulama. Ya, kita ikut saja. Dan kalaupun nanti kita mendengar ada orang yang membaca ayatul basmalah di pertengahan surat at-taubah, kita tidak perlu menyalahkan orang itu karena mungkin orang itu memakai pendapatnya Imam Ar-Ramli. Ya, gitu. Jadi ada Imam Ibnu Hajar mengatakan haram di awalan, di pertengahan hukumnya makruh. Imam Ar-Ramli di awalan makruh, di pertengahan tetap sunnah. Hanya kalau didahulukan, kalau suruh milih, pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, lantas gantinya apa? Padahal ada hadis kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar, itu kan. Setiap urusan yang baik, padahal membaca Al-Qur'an itu sesuatu yang benar ibadah, sekalipun kita tidak paham maknanya, sepanjang benar bacanya sesuai dengan tajwid, tetap bernilai pahala. Nah, itu bernilai pahala, bernilai ibadah. Berarti kan sesuatu yang baik, bahkan penting menurut agama. Tapi kita tidak baca bismillah, apakah melanggar hadis yang tadi? Ternyata tidak. Karena hadis yang tadi itu diihtimalkan kepada perkara-perkara yang lain, ya. Kemudian diihtimalkan kepada baca Al-Qur'an di selain surat Al-Fatihah hukumnya sunnah, di Al-Fatihah hukumnya wajib, di surat At-Taubah atau Baro'ah hukumnya dilarang. Ya, jadi dikecualikan tuh untuk Al-Fatihah dan untuk urusan-urusan yang baik, dan surat-surat yang lain selain Baro'ah. Adapun Baro'ah tetap dilarang, ya, seperti itu. Lantas gantinya yang mana? Gantinya adalah kita ambil hadis Rasulullah kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bizikrillah, ya, fahuwa abtar. Setiap urusan yang baik menurut agama kemudian tidak didahului dengan zikir kepada Allah, maka hasilnya kurang berkah. Jadi kita ambil yang ini karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ada perintahnya idza qara'tumul Qur'an fasta'idz billah. Kalau kita membaca Al-Qur'an harus memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimatnya yang masyhur itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang masyhur. Ya. Dan itu adalah zikir kepada Allah. Jadi masuk dalam hadis kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Karena ta'awudz adalah merupakan zikir kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh itu adalah suatu ketika dikaitkan kepada suatu perkara yang zatiah, perkara tersebut hukumnya makruh. Jika sekiranya rokok itu zatiah, rokok itu makruh, maka ketika merokok diawali dengan baca bismillah, maka baca bismillahnya pun hukumnya makruh. Seperti itu, karena memang ya
kalau zatiyah rokok itu hukumnya makruh, karena memang para ulama dalam fikih itu terjadi perbedaan pendapat, tapi sepanjang masih normal, uang untuk beli beras ada, beli rokok ada, ya maka hukum merokok itu dasarnya makruh. Hanya itu nanti aridinya bisa jadi haram. Aridi merokok bisa jadi haram, hanya kita tidak boleh gegabah ya menghukumi haram merokok, karena harus pakai penelisikan. Nanti ada kaidahnya, al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, seperti itu. Mungkin bagi orang yang sudah bengek gitu ngerokok, kata dokter jangan ngerokok, nah kalau itu ya memang sudah ada penyebabnya. Bagi orang yang itu yang sudah bengek itu ya, yang sudah untuk kesehatannya sudah tidak baik, ya bisa jadi haram ngerokoknya. Tapi bagi yang ini masih hukumnya makruh. Nah berarti baca bismillahnya pun hukumnya makruh. Lantas bagaimana jika sekiranya kita makan kemudian lalapnya lalap jengkol atau pete? Kalau yang itu karena memang kita makan kebetulan lalapnya lalap jengkol sama pete, baca bismillahnya tidak dihukumi makruh. Kenapa? Karena ya kita makan baca bismillahnya untuk makan. Hanya saja memang lalapnya lalap jengkol sama pete. Nggak tahu dah kalau nambulin pete mah gitu ya sudah. Kemudian yang terakhir hukumnya mubah. Yang hukumnya mubah itu adalah ketika suatu perkara yang menurut agama tidak dinilai mulia, tidak dinilai hina. Maka ketika perkara itu tidak dinilai mulia, tidak dinilai hina, hukum membaca bismillahnya pun mubah-mubah saja. Contoh seperti ini, memindahkan dari sini ke sini, ini boleh-boleh saja ya, tidak dipandang mulia, tidak dipandang hina. Nah itu berarti baca bismillahnya pun hukumnya mubah. Itu 5 hukum tentang baca bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti ada hadis bismillah kemudian alhamdulillah, tentu ada alasan-alasannya, dan itu nanti akan kita jelaskan pada kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, dan jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan ya, kemudian kurang dapat dipahami juga, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kemudian tambahannya, bagi orang yang ingin mengetahui lebih jelas kenapa dilarang membaca ayatul basmalah di surat At-Taubah dan surat Baroah ya, di surat At-Taubah atau surat Baroah itu keterangannya secara rinci dijelaskan di dalam kitab, kalau tidak salah ya, yaitu Sirajul Qori Mubtadi ya, di kitab Sirajul Qori buah karya Ibnu Qasih Al-Udri. Bisa juga dilihat dalam kitab Fathul Bari ya. Kemudian bisa dilihat dalam kitab Nailul Awtar jilid kedua halaman 208. Kemudian bisa dilihat juga dalam kitab Adwaul Bayan fi Idahil Quran buah karya Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Janki As-Sinkiti. Bisa dilihat di kitab-kitab itu. Bisa juga dilihat dalam kitab-kitab yang lain lah, banyak sebenarnya ya. Itu kalau dijelaskan akan lama, akan panjang, tapi insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan uraikan tentang alasan-alasannya kenapa ayatul basmalah dilarang dibaca di surat Baroah ya, seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah